Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan saya berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan segar, dan sudah siap untuk menjalani hidup pada pagi hari ini. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan bersaat teduh dan doa pagi. Kita letakkan segala beban hidup yang menghalangi kita, yang menekan kita. Kita letakkan di bawah kaki Tuhan, dan biarlah hidup kita selaras dengan firman Tuhan, dan Roh Kudus membimbing, menuntun hidup kita, tiap langkah dan setiap keputusan yang kita ambil. Banyak orang yang tidak mengerti akan arti hidup ini meskipun mereka diberkati secara melimpah dan memiliki begitu banyak berkat serta kesehatan, tapi mereka mengalami kehampaan. Tidak tahu harus berbuat apa, tidak bisa menikmati berkat Tuhan, bahkan sungguh ironis. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang kebanggaan sejati. Dan bila kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, sebelum kita menikmati berkat rohani, yaitu firman Tuhan, menikmati renungan, bila kita datang kepada Tuhan di dalam pokok-pokok doa syafaat, masing-masing kita tentu mempunyai problem, masalah, kesukaran, dan sebagainya. Kita tidak perlu takut, khawatir, cemas. Kita juga tidak perlu kepada siapa kita berkeluh kesah atau curhat. Lebih baik kita curhat langsung kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita masih mempunyai Tuhan. Dan ingat, tidak ada problem masalah yang lebih berat daripada penciptaan langit dan bumi. Selalu ingat itu. Apapun masalah saudara, betapapun saudara anggap itu sebagai hari yang kiamat bagi saudara, tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Selalu ingat, tidak ada problem, masalah, kesukaran yang lebih berat dari penciptaan langit dan bumi. Dan kalau saudara memandang bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus, Juru Selamat kita, Dia adalah yang mempunyai segalanya, maka semuanya akan runtuh. Kita akan terhibur. Betapa problem dan masalah itu sangat mudah. Dia memberikan jalan keluar, Dia memberikan tuntunan, Dia memberikan solusi kepada kita. Karena kita memandang Allah yang kita sembah sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Dia yang punya segalanya. Kalau Dia sudah membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tidak ada kuasa apapun yang bisa menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Selalu ingat itu. Kasih setianya tetap selama-lamanya. Dia bahkan setia saat kita kurang setia atau bahkan tidak setia. Dia tetap setia. Karena naturnya adalah kasih dan setia. Kemurahan Tuhan sudah cukup bagi kita semua. Dan kita boleh dan berhak untuk memohon segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Tapi ingat, rancangan Tuhan yang terjadi. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena apa? Karena Dia Maha tahu apakah permohonan kita, doa-doa kita baik untuk kita, atau justru akan mencelakai kita, akan membuat kita jauh dari Dia. Saya ajak saudara-saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan terlebih dahulu.
Pagi hari ini kita khusus berdoa untuk para hamba Tuhan, di mana saja berada. Di perkotaan, di kota-kota besar, di ibu kota, di pedesaan, di pedalaman, kita berdoa untuk mereka semua. Biarlah pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan, pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, semakin Tuhan berkati, semakin Tuhan buka jalan. Dan apapun yang menjadi halangan, rintangan para hamba Tuhan ini, Tuhan tetap memberikan kasih karunia dan berkat-Nya kepada para hamba Tuhan ini. Ini penting karena mengingat begitu banyak kasus-kasus di negara ini, kebebasan beribadah, banyak yang dibubarkan, banyak yang diprotes, rumah ibadah banyak yang disegel, kemudian surat izin untuk pembangunan rumah beribadah sangat sulit. Nah, kita perlu mendoakan. Kita perlu bersatu, merapatkan hati dan pikiran kita, memohon belas kasihan Tuhan supaya gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, boleh berdiri, boleh semakin luas, dan anak-anak Tuhan boleh bebas beribadah di mana saja. Allah yang kita sembah ini yang mempunyai segalanya. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau misalnya kita dihambat dalam hal itu. Tetapi selain dihambat, kita juga mempunyai banyak kasus dipersekusi. Nah, ini yang perlu kita doakan supaya anak-anak Tuhan dilindungi. Dan anak-anak Tuhan yang diberi kepercayaan untuk duduk di dalam pemerintahan, Tuhan juga berkati supaya mereka boleh menjadi teladan, boleh menjadi terang di dalam gelapnya dan kacau balaunya pemerintahan dan dunia ini. Mereka tetap boleh menjadi terang. Kita secara khusus pagi ini akan berdoa untuk itu. Kita berdoa untuk para hamba Tuhan, gembala, pendeta, pastor, penginjil, bahkan penginjil pribadi, semua pelayan hamba Tuhan kita doakan. Dan tentu saja nanti akan disusul dengan doa syafaat untuk para jemaat, untuk saudara-saudara sekalian yang mengalami kesulitan, kesesakan, beban hidup pada pagi hari ini, supaya Tuhan memberikan solusi jalan keluar, bahkan bagi yang sakit disembuhkan, bagi yang mengalami keterpurukan Tuhan bangkitkan, Tuhan bangunkan ekonomi usahanya, dan iman mereka dikuatkan. Untuk itu kita harus bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan segar, dalam keadaan sehat. Sungguh kami ucap syukur ya Tuhan atas semua berkat kemurahan-Mu, semua kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Baik itu berkat-berkat berupa makanan, minuman, kesehatan, bahkan iman yang Tuhan masih terus pelihara untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sungguh kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap nikmat yang kami rasakan pada saat ini. Baik di dalam kami menjalankan usaha, pekerjaan, studi, Tuhan tanpa campur tangan dan berkat-Mu, kami tidak akan mengalami hal-hal yang baik itu. Kami tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Dan tanpa berkat-Mu apapun yang kami lakukan semuanya akan sia-sia. Atas semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kami ucap syukur. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur terutama untuk iman yang masih Tuhan jaga.
atas segala godaan, cobaan, goncangan yang bisa meruntuhkan iman kami. Engkau masih tetap menjaga, dan kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, hati, kata-kata, sikap, dan motivasi kami di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Engkau layakkan kami bersama-sama untuk bersaat teduh, berdoa, dan menikmati firman-Mu, supaya kami mengerti maksud dan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh kami satu persatu, menguduskan kami, melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa. Perkenankanlah pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk para hamba Tuhan di seluruh negeri ini, di Indonesia ini. Baik mereka yang ada melayani di perkotaan, di pedesaan, di pedalaman, di tempat-tempat terpencil. Kami berdoa untuk mereka. Biarlah Engkau tetap memberikan hati kepada para pelayan hamba Tuhan ini dengan kesetiaan yang daripada-Mu, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami sadar bahwa mereka semua pasti akan menghadapi segala serangan, godaan, tantangan, dan ancaman dari setan, beserta dengan koroni-koroninya dalam berbagai macam bentuk, sehingga kalau bisa iman mereka gugur. Tapi kami yakin Bapa, dengan kasih kemurahan-Mu, dengan perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan, mereka mempunyai harapan, pengharapan, penghiburan. Bahkan mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus bertahan, untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil, kabar baik, salib Kristus yang sudah menyelamatkan orang berdosa. Kabar baik yang mempunyai nilai kekal, yang membawa orang pada keselamatan. Kami berdoa untuk mereka. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan di perkotaan. Mereka juga mengalami begitu banyak tantangan dan godaan, antara lain kenyamanan, kenikmatan, keserakahan, egoistis, bahkan menyelewengkan berkat-berkat persembahan ataupun perpuluhan. Jika ada, dan Engkau tahu semuanya terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan, kami berdoa, kuduskanlah mereka, pertobatkanlah mereka. Biarlah setiap persembahan, persepuluhan dari jemaat-Mu yang tulus memberikannya untuk memperlebar kerajaan-Mu, benar-benar mereka pakai dengan penuh tanggung jawab. Berkati setiap para hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berjuang untuk merintis pelayanan di perkotaan yang sangat berat, sangat banyak godaan. Bapa, kami berdoa secara khusus mereka, apapun pelayanannya itu, mohon kiranya kemurahan-Mu untuk memberkati mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang di pedesaan dan pedalaman, di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di pedalaman yang paling dalam sekalipun, di mana mereka harus berjuang tidak hanya untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, tapi mereka juga harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sebagai orang yang percaya, pakailah kami ya Tuhan untuk mendukung, mensupport pelayanan mereka di dalam kekurangan mereka. Engkau pakai berkat-berkat yang sudah Engkau salurkan kepada kami untuk kami salurkan kepada mereka, supaya mereka juga bisa merasakan berkat Tuhan, sukacita yang datang daripada Tuhan. Kami sadar ada begitu banyak para hamba Tuhan yang di pedesaan, di pedalaman, hidup dalam kekurangan. Bahkan satu bulan hanya 350.000, yang sangat berat untuk menghidupi keluarganya. Oh Bapa, kami berdoa untuk mereka.
kiranya Kau curahkan berkat kasih dari Allah Bapa, dari Putra dan Roh Kudus, menyertai mereka, penghiburan dari Tuhan, dari Roh Kudus, kekuatan, supaya iman mereka terus tetap berjuang untuk memenangkan jiwa-jiwa di pedesaan dan pedalaman, untuk mengenal Allah yang sejati, mengenal Juru Selamat, penebus dosa mereka. Pakailah kami ya Tuhan yang di perkotaan, orang-orang dimanapun juga yang Tuhan sudah memberikan begitu melimpah berkat-Nya. Engkau ketuk kami, supaya kami juga ikut berpartisipasi, memberikan donasi, memberikan dukungan, memberikan support kepada para hamba Tuhan pedesaan dan pedalaman. Ada begitu banyak para hamba Tuhan yang rindu untuk memiliki rumah ibadah yang layak, tempat-tempat mereka yang lebih layak. Tuhan, berkatilah. Bahkan di banyak gereja, kitab suci menjadi barang yang langka. Oh Tuhan, biarlah Kau salurkan berkat-Mu kepada mereka dan menolong mereka di dalam segala kesesakan, kesulitan mereka. Tuhan sendiri yang campur tangan, memberikan pertolongan. Kami tidak lupa berdoa untuk para hamba Tuhan yang hendak mengembangkan diri mereka, talenta mereka lebih jauh untuk sekolah lagi. Tuhan, kiranya dengan cara jalan Engkau pakai kami untuk menolong mereka, supaya mereka boleh memperlengkapi diri, boleh melanjutkan studinya, untuk bisa Tuhan pakai dengan lebih hebat lagi. Bukan supaya kami lebih dikenal banyak orang, tetapi sebaliknya kami harus semakin kecil, Engkau yang semakin besar, Juru Selamat yang makin ditinggikan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini mengalami kesesakan, sakit, penyakit, baik jasmani maupun rohani. Mari Engkau tuangkan tangan, Engkau sentuh mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, yang saat ini terbaring di rumah sakit, di rumah-rumah, dalam ketidakberdayaan, dalam keputusasaan, dalam ketidakpastian pengharapan mereka. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Mereka boleh disembuhkan dengan kuasa dari Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mereka disembuhkan, dipulihkan. Mereka yang sakit penyakit, yang sudah divonis oleh dokter, tidak mempunyai pengharapan hidup lagi panjang, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau jamah mereka. Engkau kuatkan keluarga besar yang merawat mereka untuk tetap bersandar kepada Tuhan, mengharap pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan sendiri. Kalau skala dokter, tabib, tenaga medis sudah menyerah, kami masih punya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama-Nya yang kudus, kami mohon belas kasihan Tuhan, dan sembuhkanlah mereka.
Pulihkanlah mereka, supaya mereka boleh mengucap syukur. Dan keluarga merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Dan mereka boleh dipakai Tuhan untuk segala hormat dan kemuliaan. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami keterpurukan di bidang ekonomi, pekerjaan, usaha, bisnis, yang saat ini bahkan terpuruk sampai di titik nol, bahkan minus. Secara manusiawi tidak ada jalan lagi. Tapi ya Tuhan, kami berharap kepada-Mu. Engkau yang mempunyai segalanya. Bahkan dunia ini milik-Mu. Semuanya milik-Mu. Kami mohon belas kasihan, pulihkanlah mereka, ekonomi mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Dan setelah mereka dipulihkan, Roh Kudus memberkati mereka dengan jiwa yang berkobar-kobar, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang sukacita, hidup yang kuat, giat, berkobar-kobar. Untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemerosotan iman. Ingin undur daripada Tuhan. Ingin undur dari pelayanan. Bahkan ingin undur dari gereja. Karena begitu banyaknya problem, masalah yang mereka hadapi. Bahkan masalah-masalah yang menekan hidup mereka. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemerosotan iman. Biarlah Roh Kudus pada pagi hari ini menolong mereka, menjamah mereka bahwa masih ada Tuhan. Hanya berharap pada Tuhan. Hanya mengandalkan jalan keluar dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan penghiburan, pertolongan, pengharapan, bahkan kekuatan, bahkan iman yang baru, totally different. Kami rindu untuk diubahkan. Dan pada pagi hari ini kami hendak mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, untuk kami bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami pelajari. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara ini. Untuk para pemimpin kami yang akan datang. Biarlah Engkau sendiri yang memilihnya, menyediakannya kepada kami. Dan kami boleh hidup rukun, harmonis, bahkan damai, sejahtera, sentosa. Kami berdoa secara khusus untuk tempat kami di mana Tuhan percayakan kami untuk tinggal. Biarlah kami menikmati berkat yang dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan. Berkati tempat kami, tempat pelayanan kami, tempat usaha kami. Karena tanpa berkat-Mu ya Tuhan, semuanya akan sia-sia. Betapapun kami giat di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami tetap memohon berkat-Mu ya Tuhan. Bimbing kami dalam pelajari firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kami kesegaran dan apapun yang dibutuhkan supaya kami boleh mengerti, merenungkan, dan beroleh penghiburan serta kekuatan melalui firman-Mu. Firman yang bisa mengubah hati kami menjadi lebih baik. Menjadi pribadi yang benar-benar baru. Menjadi pribadi yang diubahkan. Menjadi pribadi yang bertobat. Menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, dalam pelayanan kami. Tuntun kami ya Tuhan. Kami yang lemah dan bodoh ini. Agar kami tidak tersesat. Tapi kami berjalan lurus di jalan
Terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita merenungkan firman Tuhan supaya kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan belajar tentang kebanggaan hati, kebanggaan sejati. Dan apa sih sebenarnya kebanggaan sejati dalam hidup ini? Orang sering bertanya-tanya, kita ini hidup untuk apa? Ya ibaratnya seperti kalau kita lihat di peternakan itu ya ayam ya hidupnya sehari-hari ya gitu. Nutul gitu ya. Makan, bengong. Nah kalau sehari-hari hidup kita seperti itu. Fokus kita hanya kerja. Tanpa yang lain. Ya kita tidak ubahnya seperti ayam itu ya. Dalam peternakan itu ya. Kita bukan hanya untuk itu, bukan hanya untuk yang fana, bukan hanya untuk yang sementara, tapi hidup untuk sesuatu yang bernilai kekalan. Selamat di dalam Yesus. Itu yang terpenting, karena itu nilai kekalan. Kita hidup di dunia ini sementara, saudara. Mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kalau kita dikuatkan. Itu pun mungkin sakit-sakitan kita. Tetapi setelah hidup ini masih ada hidup di dalam kekekalan. Nah pertanyaannya kita ada di mana? Ada di sorga bersama Juru Selamat atau di neraka tanpa Juru Selamat? Itu kekal loh, waktunya tak terhingga. Kalau di dunia ini cuma betapapun berat problem saudara, paling hanya 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Nah karena itu kita harus mempersiapkan sejak dini. Apakah kita layak untuk bersama dengan Juru Selamat di sorga di dalam kekekalan. Jadi senang sekali pada pagi hari ini saya berjumpa dengan saudara-saudara dalam saat teduh doa pagi online bersama Grace Ministry Church. Kita secara khusus akan membahas tentang kebanggaan sejati. Saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan pertanyaan ini. Lukas 1 ayat 47. Kita lihat mari. Di perjanjian baru ya. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Apa yang saudara bangga-banggakan saat ini? Karir, jabatan, bisnis yang sukses, jaya, berkibar di mana-mana, terkenal, pelayanan yang makin meluas, makin dikenal banyak orang, mempunyai reputasi yang baik, harga diri yang baik, popularitas, diterima di mana-mana, atau apa yang menjadi kebanggaan saudara saat ini? Berapa kekayaan saudara saat ini? Seberapa banyak uang saudara saat ini? 10 triliun, 5 triliun, atau bahkan beberapa di antara kita pada pagi hari ini mengalami minus. Dompet kita kosong. Dan pagi hari ini mungkin kita meratap kepada Tuhan, menangis, memohon untuk dicurahkan berkat Tuhan. Berapapun yang kita punya,
sudah kita ingat Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat quotes yang bagus ya. Saya menemukan quotes yang bagus tentang uang. Tentang apa yang uang tidak bisa beli. Sekalipun sudah mempunyai banyak uang, tapi tidak bisa membeli. Money will buy a bed, but not sleep. Books, but not brains. Food, but not appetite. Finery, but not beauty. A house, but not a home. Medicine, but not health. Luxuries, but not culture. Amusement, but not happiness. Religion, but not salvation. A passport to everywhere, but heaven. Ini sangat bagus sekali ya. Uang bisa membeli ranjang, tetapi tidak bisa membeli tidur. Buku-buku, tetapi tidak otak. Makanan, tetapi tidak nafsu makan. Pakaian bagus, perhiasan bagus, tetapi tidak kecantikan. Rumah, tetapi tidak suasana rumah yang menyenangkan. Obat, tetapi tidak kesehatan. Barang-barang luks atau kemewahan, tetapi tidak kebudayaan. Hiburan, tetapi tidak kebahagiaan. Agama, tetapi tidak keselamatan. Sebuah paspor untuk kemana saja, kecuali ke surga. Karena untuk ke surga, firman Tuhan katakan hanya melalui Yesus. Kita diselamatkan hanya melalui iman kepada Dia. Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Itulah yang akan menyelamatkan. Perbuatan baik apapun dari kita itu nol andilnya. Untuk kita sampai kepada Bapa di surga. Untuk dibenarkan oleh Bapa. Kita hanya dibenarkan melalui Yesus. Justification by faith alone. Iman percaya kepada Yesus. Lebih lanjut, Hendrik Hein mengatakan, money spent on myself may be a millstone about my neck. Money spent on others may give me wings like the angels. Uang yang dihabiskan atau digunakan untuk diriku sendiri bisa seperti sebuah batu kilangan di sekeliling leherku. Jadi kayak jerat gitu ya. Uang yang dihabiskan, yang digunakan untuk orang-orang lain, termasuk untuk mendukung pelayanan, bisa memberiku sayap seperti malaikat-malaikat. Kita bisa menjadi malaikat penolong bagi sesama kita, bagi para hamba Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapkah kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya? Mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan, menolong sesama. Berkat Tuhan itu seperti saluran air. Mengalir. Kalau alirannya deras, lancar, itu baiknya, airnya bening. Tapi kalau mampet, hanya untuk diri kita sendiri berkat-berkat itu, maka itu akan butek airnya ya. Akan bau bahkan. Pada pagi hari ini Tuhan mengajak saudara-saudara untuk menjadi saluran berkat-Nya. Berapa banyak yang saudara terima saat ini adalah semua dari Tuhan. Tanpa berkat-Nya saudara tidak akan bisa mencapai sampai detik ini. Dalam jumlah yang sampai detik ini saudara raih. Nah, berkat itu perlu disalurkan
kepada orang yang melayani. Pelayanan apa saja membutuhkan dana, saudara. Apalagi di pedesaan, di pedalaman. Saya rindu. Seringkali saya diajak untuk pelayanan ke Papua, tapi tidak berdaya. Saya mau dan saya siap. Tetapi karena ke Papua itu membutuhkan dana minimal 10-15 juta, buat saya itu begitu berat. Nah, begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Mereka mempunyai hati, mereka mempunyai kesiapan, mau untuk kemana saja. Tapi dana operasionalnya tidak ada. Nah, di sisi lain ada anak-anak Tuhan yang diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai keahlian di dalam memberitakan Injil, di dalam menjangkau, bahkan melakukan suatu pelayanan atau support pelayanan. Tapi mereka mempunyai dana. Nah, kenapa kita tidak bersinergi? Kita tidak berkolaborasi. Yang satu mendukung, yang satu mengerjakan pelayanan. Jadi akhirnya klop. Pelayanan tetap berlangsung. Dan Tuhan mendidik kita untuk memakai berkat-berkatnya dengan penuh tanggung jawab. Seringkali itu menjadi godaan buat kita. Kita maunya menumpuk kekayaan itu sebanyak mungkin untuk keluarga besar kita. Bukan untuk keluarga kerajaan sorga. Itu bedanya. Kemana berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan salurkan, kita pakai saat ini. Apakah untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, untuk kelompok sendiri, untuk golongan sendiri? Ataukah kita mau dipakai Tuhan itu untuk support anak-anak Tuhan yang lain, dimanapun mereka berada, di tempat-tempat terpencil. Bahkan dalam pelayanan di pedalaman saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Saudara bayangkan dalam satu persembahan ibadah itu mereka hanya 70.000. Kalau sebulan hanya 4 kali, 7 kali 4. Kurang dari 300.000. Dan itu harus mencukupi keluarga dengan 2 anak. Bagaimana itu bisa cukup? Memang Tuhan bisa memberikan berkat dalam bentuk lain. Ada kala kalau waktu panen mereka boleh menikmati persepuluhan. Tapi itu jarang sekali, saudara-saudara. Nah, kita yang berkelebihan, maukah dipakai Tuhan? Dan mengetuk hati saudara pada pagi hari ini, maukah saudara terlibat dalam pelayanan? Mendukung, bahkan ikut serta belajar. Bagaimana sih pelayanan itu sebenarnya? Penjangkauan, pekabaran Injil, misi, memuridkan kepedesaan dan pedalaman itu bagaimana? Nah, kalau saya menjaga diri secara khusus, Tuhan pasti akan mengarahkan, akan memperlengkapi saudara, dan memampukan untuk mengerjakan pekerjaan itu sehingga kerajaan Allah di muka bumi ini semakin lebar, semakin luas, menjangkau banyak jiwa-jiwa. Ada begitu banyak tempat yang belum tersentuh oleh Injil, saudara. Bahkan kita ngomong di Jawa aja. Banyak tempat-tempat yang belum mengenal Yesus. Siapa Yesus itu? Kita tidak perlu ngomong, pelayanan sampai di luar negeri atau apa ya, bagus kalau saudara juga untuk mendukung misi internasional juga. Tapi ingat, di Indonesia ini masih banyak pedesaan, pedalaman. Di Sumatera, Pekanbaru, pedalamannya luar biasa. Di Sulawesi, di Palu, masih banyak pedalamannya. Di Kalimantan apalagi, Papua apalagi. Pulau-pulau kecil seperti Ambon, Ternate, Tidore, perbatasan dengan Filipina itu juga masih banyak. Tempat-tempat yang membutuhkan Injil.
Bahkan beberapa gereja di pedesaan dan pedalaman itu jemaatnya banyak yang tidak mempunyai kitab Alkitab. Nah, kita yang sudah diberkati harusnya tergerak untuk membagikan Alkitab untuk mereka, untuk menyumbang kebutuhan pokok para hamba Tuhannya dan sebagainya. Banyak kok kalau saudara mau. Tuhan pergumulkan dalam hati saudara. Tuhan, aku mau dipakai. Aku siap menyalurkan berkat. Ya sudah kau percayakan. Para hamba Tuhan yang rela menyediakan waktu untuk menjangkau pedesaan dan pedalaman itu juga membutuhkan biaya. Saudara bisa berbagi di sana. Para hamba Tuhan, pendeta, pastor di pedesaan dan pedalaman itu juga membutuhkan biaya hidup yang layak. Tadi saya katakan kalau misalnya persembahannya itu 4 kali seminggu, sekali persembahan yang terkumpul hanya 70.000 tidak lebih. Maka mereka membutuhkan support untuk biaya hidup. Anak-anaknya juga butuh sekolah. Sudahkah kita terpikir untuk itu? Kalau saya ngomong di pelayanan di perkotaan, tidak perlu ragu, sudah ada begitu banyak. Mereka hidup dalam kecukupan. Tapi kita ngomong hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman. Maukah kita dipakai Tuhan untuk peduli kepada para hamba Tuhan ini? Mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong sesama. Pernahkah kita berpikir dari mana semua berkat-berkat Tuhan itu datang? Tuhan memberkati pekerjaan saudara, bisnis saudara. Tanpa berkatnya, segiat apapun, serajin apapun, sehemat apapun, saudara tidak mungkin bisa mencapai pada titik seperti saat ini yang saudara raih, yang saudara nikmati. Kegembiraan sementara itu datang dari kebanggaan lahiriah saja. Tapi kita harus mempunyai kebanggaan rohani. Jadi kebanggaan lahiriah itu pada umumnya hanya untuk diri sendiri, antropocentris, berpusat pada diri sendiri, aku. Aku saja yang diberkati Tuhan, jangan yang lain, jangan sainganku. Kebanggaan pada milik, pada keluarga, pada pasangan atau keturunan, pada prestasi, pada pengetahuan, pada gelar, pada kekayaan, pada kekuasaan, pada kekuatan, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak. Tapi ingat, semuanya itu akan lenyap. Makin hari, umur kita makin bertambah. Makin hari, waktu terus berjalan. Usia menggerogoti kita. Saya sedikit sharing, saya baru saja 2021 Desember mengalami stroke dan sekarang sudah dipulihkan Tuhan meskipun masih terus melatih untuk bisa kuat. Tapi puji Tuhan sudah bisa melayani, termasuk doa pagi saat ini. Sungguh sukacita. Kita ingat, usia menggerogoti. Fisik kita mulai reot. Pandangan mulai buram. Pendengaran mulai tidak jelas lagi. Sendi-sendi sudah mulai menua. Kesehatan secara keseluruhan mulai merosot. Kecantikan mulai memudar dan sebagainya. Maka semua yang ada adalah fana dan sementara. Mengapa kita tidak mengalihkan pada hal-hal yang bernilai kekalan, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang melayani Tuhan? Kebanggaan yang sejati ternyata adalah kesukaran dan penderitaan. Tapi kita masih bisa tetap setia ikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan.
Inilah yang menghibur di masa tua kita. Janganlah menghindari kesukaran dan penderitaan. Keduanya adalah pelajaran hidup. Maka kita harus lulus dari pendidikan tentang dunia yang fana ini. Akan sangat membanggakan ketika kita mengakhiri umur yang fana di bumi ini. Masukilah setiap kesukaran dengan berani, karena Tuhan bersama kita. Tuhan beserta dengan orang percaya. Apapun yang menjadi problem, masalah, kesukaran hidup saudara, Tuhan beserta. Semuanya dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Janji itu berlaku untuk saudara yang mengasihi Tuhan. Janji itu tidak berlaku buat saudara yang tidak mengasihi Tuhan. Kalau hidup saudara hanya untuk diri saudara, keluarga saudara, kelompok saudara, grup saudara, dan bukan memprioritaskan menomorsatukan Tuhan, semuanya itu sia-sia, semuanya itu fana. Kerajaan saudara bisa di muka bumi, kerajaan saudara di muka bumi ini bisa hancur kapan saja, bisa diambil Tuhan kapan saja. Tetapi kerajaan Allah di surga, jika saudara dalam Kristus, itu kekal. Tidak akan tergoncang oleh apapun. Dan pikirkanlah itu. Prioritaskan itu. Utamakan Tuhan. Hadapi penderitaan dengan tabah. Sebab Tuhan beserta. Tuhan menopang. Tuhan yang menolong. Tuhan yang campur tangan, memelihara dan melindungi kita. Akan sangat membanggakan di masa tua yang ringkih nantinya kalau kita berjalan bersama Tuhan. Bukan yang sementara. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90 ayat 10b, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kita semua membutuhkan Yesus. Kita semua membutuhkan Juru Selamat. Inilah yang paling berharga dibandingkan dengan semua yang paling mahal di muka bumi. Yang paling bernilai dari yang fana ini. Sebab di dalam Yesus ada keselamatan, ada jaminan pasti keselamatan. Hidup yang kekal setelah kemah kita di muka bumi yang sementara ini dibongkar oleh Tuhan. Kita dipanggil Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ubah arah, tujuan, fokus, dan prioritas hidup kita kepada Dia. Hidup yang makin hari makin diubahkan memuliakan Tuhan. Rindu untuk menolong sesama, berdampak bagi sesama. Pagi ini saudara bisa bertanya, apakah pagi hari ini hidupku sudah berguna bagi Tuhan? Sudah berguna bagi sesama? Ataukah untuk yang sia-sia saja? Sebab penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan di dunia yang fana ini selalu tersedia. Pagi ini saya menawarkan kepada saudara untuk bertobat, untuk datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, inilah aku, pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan bisa memakai apa saja. Bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, studi saudara, Tuhan bisa memakai untuk kemuliaan-Nya, membawa jiwa-jiwa pada Juru Selamat. Keselamatan bukan hanya untuk saudara, keluarga saudara, orang yang saudara kasih, tetapi untuk semua orang. Kita tidak tahu mereka ditetapkan binasa atau ditetapkan diselamat. Kita tidak usah memusingkan itu. Bagian kita adalah melakukan, membawa mereka untuk mendengar kabar baik.
bahwa mereka sungguh membutuhkan juru selamat. Tanpa itu binasa. Tanpa Yesus pasti binasa. Kalau mereka menolak, ya sudah. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Hanya jika kita senantiasa bersandar, berharap dan mengandalkan Dia, maka kita akan selamat. Kita akan dimampukan untuk menghadapi berbagai macam problem kesukaran dalam hidup ini. Hanya jika kita di dalam Yesus. Dan mempunyai pengharapan, bahkan sukacita untuk hidup memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur pada pagi hari sudah mendengar renungan singkat yang mengajak kami untuk makin dekat kepada Tuhan, makin mengenal Allah yang benar, makin mengenal Juru Selamat. Kami yang berdosa hitam legam di hadapan Allah yang Maha Kudus, kami mohon ampun pada pagi hari ini, ya tentu setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau basuh dengan darah-Mu yang kudus, Engkau sucikan kami, sehingga kami bisa hidup makin hari makin memuliakan Tuhan, berdampak bagi sesama. Pakailah setiap berkat yang sudah Engkau salurkan kepada kami ini, ya Tuhan. Engkau mau untuk kami mendukung pelayanan yang mana, di mana, dan bagaimana kami bisa memakai berkat itu menjadi saluran yang memuliakan Tuhan. Kami bergumul untuk itu. Pakailah kami, ya Tuhan. Kami mau bertobat dari cara hidup kami yang sia-sia, memakai berkat-Mu dengan sia-sia. Tapi kami mau berpartisipasi, menjadi saluran berkat-Mu, mendukung pelayanan. Bahkan kami mau menyiapkan diri kami untuk dipakai Tuhan. Tolong kami, ya Tuhan. Godaan kekacauan dunia ini seringkali menggoda kami untuk makin jauh daripada-Mu. Tapi biarlah pagi hari ini kami boleh makin dekat kepada-Mu, makin melayani, makin hidup selaras dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami menutup doa pagi dan saat teduh ini, dan kami mohon berkat-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kuat, kuasa, hikmat, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan dari Roh Kudus, dan ketikanya yang esa menyertai saudara-saudara sekalian untuk hidup makin berdampak bagi sesama dan makin mengenal Allah yang benar di dalam Yesus, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Bersyukur saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bisa mengikuti saat teduh, doa pagi dan saat teduh, dan biarlah kita makin diberikan sukacita, roh yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar bagi kemuliaan Tuhan. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini, apapun tantangan kesukaran yang kita hadapi, kita mau berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati.